Frekuensi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Rasi. Ketemu dengan Karin ya di kesempatan Selasa 21 Desember 2021. Dan hari ini spesial banget. Kita bakal ngobrol bareng KP2KP Kabupaten Magetan. Dan yang sudah ditunggu-tunggu ini sudah hadir ya. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Dari kantor KP2KP. Iya. Semangat je. Semangat. Oke, dan langsung aja ini perkenalan, ada kepala dari KP2KP Kabupaten Magetan, ada Pak Oki Ya. Fardiano. Fardiano. Oh, Fardiano. Maaf. Pak Oki Fardiano SHMM. Selamat pagi Pak Oki. Selamat pagi. Panggilannya Pak Oki ya, Iya. benar. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Sehat, Ini baru pertama kali datang ke Rasi FM ya? pertama kali. Gimana kesannya ini? Keren. Keren. Walaupun tadi sempet nyasar ya. Berdasar nyarinya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah Iya. udah sampai. Dan ada Mbak Asmi. Asmi, Panggilannya staf Asmi. KP2KP ya Mbak Betul, Asmi ya. Sehat untuk hari ini Mbak Asmi ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana ini kesannya datang ke Rasi FM pertama kalinya ini? Sebetulnya nggak ke Rasi FM aja, ke semuanya studio radio baru kesini. Oh, baru kesini. Iya. Oh. Jadinya excited banget. Tepuk tangan. Sebenarnya kayaknya pas banget juga jadi penyiar. Oh iya, Belajar siap. Nanti lah, kapan-kapan belajar. kesini lagi ya Boleh. Mbak ya. Dan ditemani juga sama Mas Brian, ada staf dari KP2KB juga di Oke, Kabupaten siap, Mas. Magetan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Brian. Wah, ini semangat banget nih Mas Brian. Sehat pastinya ya. Harus sehat. Oke, dan nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya sama Mas Brian. Baik, untuk hari ini kita bakal ngobrolin tentang sudah punya NPWP dan sudah tahu kewajibannya apa belum ya. Betul. Karena di luaran sana ini banyak banget yang belum tahu kewajibannya kayak gitu ini Pak Oke ya. Dan acara ini juga disiarkan secara live di fanspage Rasi Magetan dan juga di live Instagram ya. Disapa dulu yang di rumah. Teman-teman ya. Baik, langsung aja ini Pak Oki, Mbak Esmi dan Mas Iya. Brian ya, tentang kantor KP2KP Magetan. Mungkin Betul. ada yang belum tahu apa sih KP2KP itu. Oke. Baiklah, boleh saya jawab dulu ya? Boleh, Iya. monggo Bapak. Jadi KP2KP itu adalah kantor penyuluhan pelayanan ya dan konsultasi perpajakan ya. Betul Mas ya? Betul. KP itu. Nah, KP2KP Magetan itu sebenarnya kita masih ikut di dalam unitnya itu sebenarnya ikut di Ngawi, Mbak. Namanya KPP Pratama Ngawi. Iya. Nah, untuk kabupaten kecil mungkin masih KP2KP yang ikut nginduk ke KPP Pratama Ngawi. Tetapi fungsi kita sama sebenarnya. Yang utama adalah memberikan pelayanan, terus penyuluhan, sosialisasi dan lain sebagainya, juga menerima untuk konsultasi perpajakan. Jadi untuk siapapun warga Magetan yang nantinya bingung tentang perpajakan buat atau apa, silahkan datang. Kita dengan senang hati akan melayani semuanya untuk masalah perpajakan. Siap. Nah, datangnya ini kemana ini Pak Oki? Datangnya ke kantor kami KP2KP Magetan, Jalan Karya Dharma nomor 8, Ringin Agung ya. Itu samping kiri Pengadilan Negeri Persis. Jadi kita mepet dengan Pengadilan Negeri, samping kanannya KUA. Oh, Nah itu iya. kayaknya semuanya pasti tahu lah kalau Pengadilan Negeri sama KUA. KUA. Mbak Karin tahu lah KUA sebentar lagi. Ya. Atau udah Mbak? Maju. Wah, Ini udah. rahasia umum ini. Ya. Kalau Mas Daono jangan sama Brian ya. Mbak Karin soalnya itu jangan. Oke. Jadi kantornya di situ ya. Ya. Tapi bisa datang juga di MPP ya? Di MPP Oke. kami juga ada. Di MPP kami ada di sebelahnya persis Taspen ya Mbak. Ya? Betul sekali. Ya, monggo silakan, kami sangat terbuka untuk semuanya konsultasi atau mau seumpama nih bukan hanya individu ya, atau mungkin ada kelompok tani ya Mas Brian ya. Iya, Pak. Kelompok tani kan ada bantuan dari pemerintah. Iya. Nah ini unsur perpajakannya seperti apa ya? Saya bingung nih. Boleh datang ke kantor atau kami diundang juga, kami akan datang memberikan sosialisasi ke tempat beliau-beliau itu. Seperti Mas Brian kemarin diundang kemana Mas? Ke Gapotan. Di gini Mbak, kebetulan belum lama ini kita juga
istilahnya mengingatkan kembali kepada kelompok tani ini karena memang kebanyakan rata-rata belum pada lapor karena bukan nggak maunya karena pada kurang paham aja. Kurang paham. Jadi Iya. mereka mengundang kami dan kita bersurat ke kelompok tani tersebut, kita datang ke kebetulan kantor kecamatan, kita kumpul di sana, kita ngisi bareng SPT di sana. Ya udah istilahnya kewajiban mereka bisa tuntas di hari itu juga. Jadi kita bantu seperti itu. Jadi kalau kurang paham bisa kita undang. Bisa. Oh, jadi bisa ngundang Mas Brian ya. Kita datang dengan senang hati ya Mas ya. Sekalian kita jalan-jalan. Betul. Mbak, Oh ya. gitu. Ya, jadi kalau masih bingung terus mau ke kantor juga sibuk. Ini langsung ngundang calling aja KP2KP Betul. kayak gitu ya Kalau langsung. secara resmi nanti menentukan tanggalnya kita datang. Oke, baik. Nanti ini di perkenalan dulu untuk Siap. KP2KP ya. Nanti Ya. kita lanjut ngobrol lagi buat Pak Oki, Mbak Esmi dan Mas Brian. Ya buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune tentunya di 90,6 FM. Dan yang pengen tanya-tanya monggo silakan bisa lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 081130200906 ataupun juga lewat live Instagram ataupun juga fanspage kita ya. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi masih stay tune di 90,6 FM ya. Baik, tadi itu kita di belakang ngobrol-ngobrol seru banget. Ini mengupas tentang Pak Oki ya, latar belakangnya itu seperti apa. Kalau zaman dulu kita Karin masih sekolah waktu itu Pak Oki. Iya, tentang band yang tadi ya. Oke, dan kita lanjut ke laptop ini, kembali ke laptop ya, tentang NPWP nih Pak Oki yang saya tanyakan habis ini ya. Nah, kan itu NPWP banyak orang yang belum tahu juga. Apa sih sebenarnya NPWP itu? Monggo, Oke. Mbak Asmi Mau atau dijawab siapa? Mas Brian? Mbak Asmi. Mbak Asmi, dulu, silakan. oke. Jadi NPWP sendiri kepanjangannya udah tahu belum Kak Karin? Apa Belum ya, juga. Kak? Oke, jadi NPWP Saya pernah nggak itu tahu ya, Kak, iya, ya. betul. Biar dijelaskan sama Mbak Asmi. Iya betul. Iya, NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Itu kalau kepanjangannya, tapi fungsinya sendiri kalau kayak KTP kan sebagai kartu identitas saya ini adalah WNI. Nah, kalau NPWP sebagai kartu identitas perpajakan, jadi itu nomor pokoknya itu sebagai apa ya? Identitas kita dalam membayar pajak gitu. Nah, terus apa nih? Kak Karin udah punya NPWP belum? Belum. Belum. Nah, ini mumpung kebetulan ya, karena Karinnya belum punya NPWP. Iya. Nah, itu cara ngurusnya gimana? Cara Terus ngurusnya. persyaratannya itu apa aja sih? Nah, cara Mbak Asmi? nyarinya. Nah, kebetulan ini cara nyarinya gimana? Nah, semenjak COVID, karena kita mengurangi pertemuan tatap muka, untuk mengurus NPWP semuanya bisa dilakukan secara online. Nah, alamatnya ada di erek.pajak.go.id. Jadi teman-teman justru ketika mengurus NPWP datang ke kantor pajak pasti akan ditolak dimanapun itu. Kalau mengurus NPWP di kantor pajak pasti akan disarankan kembali untuk di erek.pajak.go.id gitu. Jadi sangat mudah sekali Kak Karin. Nanti Kak Karin cari aja di Google, diklik erek.pajak.go.id, tinggal ngisi NIK, ngisi nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Ketika diklik simpan, udah langsung muncul nomornya. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Iya. Berarti nggak usah langsung datang ke kantor gitu. Nah, semenjak COVID justru ketika datang ke kantor malah ditolak. Malah Gitu, ditolak. iya. Disarankan untuk online. Oh Online. gitu. Dan Nah, syaratnya juga mudah kok ya. Iya, Mas mudah Wi, ya? sekali. Yang utama cuma KTP, NIK. Iya betul kita Bapak. perlu. berarti syaratnya cuma nik itu tadi. Iya. kondisi kita Nah, nih. seumpama gini, Mbak Asmi ya, Iya. kan nggak semuanya orang itu apa ya sekarang itu tahu teknologi. Betul. Seperti itu. Nah. Terus seumpama ada kayak petani, itu Iya. tadi ya, Bapak petani kayak gitu kan
kalau gitu-gitu kan aduh piye to Gaptek Mbak, lah, enggak betul. aku kayak gitu. Nah, itu gimana itu Mbak Asmi? Nah, solusinya kalau kayak gitu berarti tetap datang ke kantor pajak tapi mengambil yang sisi dari konsultasinya. Jadi nanti kita sama-sama kita ajarin melalui IREK pajak tetap, tapi kita kan ya diajarin di kantor pajak berarti gitu. Oh gitu, Iya. didampingi Didampingi, seperti itu betul ya. sekali. Enak berarti. Nah, Oke, dan untuk Mas Brian ini ya. ini jadi kayak diwawancara ini. Emang bener ini. Iya ya, oh iya, saya tapi deg-degan gak tahu kenapa nih. Padahal nggak diapa-apain. Untuk Mas Brian sendiri, kenapa sih kita itu harus punya NPWP? Gini Mbak Karin, kenapa? Mic-nya bisa di itu. Ya. Nah. Gini Mbak Karin, kenapa orang tuh harus punya NPWP? Jadi banyak memang wajib pajak tuh, calon wajib pajak ya, punya NPWP itu bisa jadi memang keharusan sama untuk memenuhi persyaratan. Jadi banyak yang pertama dulu yang untuk persyaratannya. Iya. Banyak yang calon wajib pajak itu pada saat mau mendaftar pekerjaan, melamar pekerjaan, atau memang untuk mengajukan pinjaman di bank, itu biasanya mereka disyaratkan untuk memiliki NPWP. Nah, itu salah satunya yang untuk bagian dari persyaratan seperti itu. Terus yang satu lagi, ketika wajib pajak memang dari penghasilan, baik itu dari usahanya maupun dia sebagai karyawan yang sudah memiliki penghasilan. Yang kalau untuk karyawan ketika penghasilannya sudah di atas 4.500.000 dalam sebulan atau melebihi batas PTKP, memang itu wajib memiliki NPWP. Jadi syaratnya tadi ada yang wajib, ada yang memang dia untuk persyaratan keperluan dari calon wajib pajak itu tadi. Oh gitu. Iya. Nah, Makanya Mbak Karin ini belum NPWP berarti nggak punya hutang bank. Iya, betul Pak. Karena kalau hutang Iya. bank pasti ini kok Pasti punya, iya. Kami aja merpatin ya. Iya. jangan sampai lah Pak. Bagus. Bagus Oke. Untuk NPWP itu tadi ya syarat-syarat pembuatan. Terus Iya. kenapa harus punya NPWP? Terus kalau nggak punya itu apa berdosa itu Pak? Kalau nggak punya NPWP. Kalau berdosa sih itu kembali lagi sebenarnya ya Mbak Karin dan semuanya. Sebenarnya kita tahu sebenarnya banyak juga orang yang sudah berpenghasilan lebih dari persyaratan untuk sebagai wajib pajak yang harus membayar pajaknya atau melaporkannya. Tetapi kalau kita mau menyadari diri sendiri gitu ya, dengan sukarela datang, saya sudah ini, itu hebat banget Hebat Indonesia. banget, nah itu ya. Itu kalau sampai Indonesia seperti itu, kita nggak punya hutang di luar negeri. Gitu. Gitu jadi. Iya, Nggak ada memang- korupsi juga mungkin. Iya. Pasti itu, karena Iya. apa ya, semua sudah bisa. Dan kita perlu tahu Mbak Karin, sekarang ini untuk biaya negara kita, pembangunan negara kita, dulu kan ditopang sama migas, Iya. sekarang sudah habis. Jadi sekarang untuk biaya itu 80% itu dari pajak, murni dari pajak 80% yang dominan di pembangunan nasional. Bayangkan, dengan hanya mungkin kesadarannya masih belum seberapa aja, kita bisa membiayai pembangunan negara 80% itu dari pajak. Kalau semuanya membayar itu ya Wah, bisa sampai itu 20 bisa. tahun ke depan kita nggak punya utang, Iya. pembayaran makmur. Iya, leha-leha makanya. Iya. Itulah makanya memang pelan-pelan. Nah, kebetulan di tahun ini kita mulai memasuki tahun untuk penegakan hukum di pajak gitu. Betul. Oke sih ya. Siap. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Siap, Oke. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi Oh, iya? Karin cut dulu abis ini ya. Kita break dulu sebentar sahabat Rasi, jangan kemana-mana. Intinya tetap stay tune terus di 90,6 FM. Masih bersama KP2KP Kabupaten Magetan ya. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng kantor KP 2KP Kabupaten Magetan. Ya tentunya masih bersama kepala dari KP 2KP ada Pak Oki. Masih semangat ya Pak ya? Masih dong. Mas Brian, Mbak Asmi? Masih masih penasaran Aduh, seru juga. banget ini kayaknya kita kayak ngobrol apaan gitu. Iya. Oke, dan tadi Mbak Asmi ada yang Iya. tanya di belakang Instagram ya. Iya, Instagram. Itu
pertanyaannya tadi, apakah kalau ngutang di bank harus pakai NPWP? Iya. Iya. Apakah Disarankan untuk membuat online Iya, seperti di e-rek pajak. daftarnya online Betul. seperti itu ya. Nah, untuk mencetak kartunya itu Nah, betul sekali, tadi lupaan Mbak Karin ya. Untuk cetak kartunya nanti kan setelah daftar online pasti masuk di sistem kami. Ini Iya. Mbak Karin daftar online penghasilannya 5 miliar ya kan? Wah, amin ya Allah. Amin. Nah, terus dari kami nanti akan dilakukan penelitian. Itu kira-kira butuh waktu 2 minggu. Nah, setelah penelitian, oh ini NIK-nya benar, KK-nya benar dan lain sebagainya. Nanti kita setujui, kemudian kita cetakkan, dan untuk kartunya kita kirim langsung ke alamat panjenengan Mbak Karin melalui pos gitu. Oh, gitu. Jadi sangat easy. kita harus datang lagi ke kantor KP2 Nggak perlu, Oh, ya. dikirim ke Ke kantor alamatnya. pos, tinggal nunggu aja. Dan Enak kalau dan gitu. dan sebelum itu bahkan nanti ketika klik simpan tadi kan nomornya udah keluar. Iya. Nah, itu kartu elektronik yang bentuknya juga sama-sama kotaknya, cuman bedanya itu digital gitu ya. Itu Iya. udah masuk ke emailnya Kak Karin gitu. Oke, siap. Makasih Mbak Asmi. Iya, sama-sama. Terus ini ada lagi yang bertanya lewat WhatsApp. Oke, apa ini? Selamat siang. Selamat Siang. Mau tanya, ini kan saya penghasilan setiap bulan itu 5 juta, tapi habis buat cicilan. Nah, itu bayar NPWP-nya gimana? Terima kasih. Siapa Oke. mau jawab? Mas Brian? Boleh. Mas Brian Ini, Mbak, boleh. kalau tadi mungkin ditanyakan penghasilannya 5 juta Heeh. habis untuk buat cicilan. Iya. Kalau ini kan wajib pajak bisa kategori 2. Dia sebagai pegawai atau sebagai usahawan. Jadi kalau misalkan pegawai, otomatis tiap bulannya sudah dipotong dari tempat kerja. Jadi sebelum ada pinjaman itu tadi yang diterima yang diterima pegawai itu tadi otomatis sudah terima bersihnya, sudah dipotong sama pajak. Tapi kalau kategori wajib pajak yang usaha itu dihitungnya bukan dari penghasilannya dikurangi bayar listrik, bayar air, bukan dari situ. Karena untuk perhitungan pajak yang dibayar untuk WP kategori usaha itu dihitungnya dari omset kotor atau dari brutonya. Jadi ketika usahanya atau tokonya ada penjualan, ada omset 5 juta tadi, dihitungnya ya dari 5 juta dikalikan tarif untuk WP UMKM atau yang kategori PP23 atau tarifnya 0,5%, Mbak. Jadi nanti ngitungnya ya 5 juta dikalikan 0,5% itu yang dibayar nanti tiap bulannya. Jadi omset per bulan berapa dikalikan tarif. Jangan dihitung wah habis untuk bayar bayar air, beli pulsa, bensin. Pokoknya dihitungnya dari kotornya dulu. Di bulan itu ada omset berapa, perhitungannya dari omset kotor. Oh, Iya. gitu. Itu seumpama ibaratnya toko gitu ya Mbak ya, atau apa yang penghasilannya itu masuk ke PP23 ya. PP23 ya. Tapi kalau untuk karyawan itu pasti setiap dia menerima gaji sudah dipotong pajaknya oleh perusahaan. Jadi memang dia sudah Udah bayar pajak ya. Itu pun kalau untuk karyawan nggak selalu kena pajak juga, Mbak, karena ada batasnya PTKP tadi kan. Kalau paling rendah itu apa PTKP-nya 4.500.000. Jadi kalau memang penghasilannya di bawah 4.500.000 otomatis nggak ada pajak yang dibayar. Betul. Jadi yang di atas 4.500.000 itu pasti ada pemotongan pajaknya karena sudah melewati batas PTKP tadi. Oke. PTKP Iya. itu adalah penghasilan tidak, Tidak kena kena pajak. pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Betul. Oke, PTKP-nya siap. itu tergantung dari sudah nikah. Iya, gitu status ya. status Statusnya apa, keluarga, Mbak. Status- Gampangannya itu biaya hidup lah. Jadi Iya. kantor pusat itu menentukan batasan untuk wajib pajak yang berkeluarga itu berapa, Menikah, sudah berkeluarga anak anak 1, anak 2, anak maksimal dua, 3. Maksimal 3. Iya, yang Gitu. Iya. Maksimal 3. Iya. Oke, baik. Baik ya sahabat Rasi yang pengen tanya-tanya lagi monggo bisa di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 081130200906 dan gak lupa di live Instagram juga bisa tanya-tanya di kolom komentarnya juga ya. Baik, kita break lagi sebentar Siap, ini Pak Oke, dan teman-teman. dan teman-teman dan kru. Iya, betul. Oke. Dan Cipang. buat sahabat Rasi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune, pastinya tetap di 90,6 FM.
Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng KP2 KP Kabupaten Magetan ya. Pastinya masih semangat ya. Masih, Mbak Pol, Karin. Mbak. Masih semangat pol ya. Baik, tadi sudah ada yang tanya ini di live Instagram ya. Ada Mbak Fadilah. Kalau saya sudah lama nggak bekerja karena resign, apakah harus tetap laporan NPWP ya kak? Nah itu bener banget. Aku jawab nih. Boleh? Boleh, Mbak Asmi. ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya Mbak Karin tadi kan usaha dapat 5 miliar terus tiba-tiba tahun depannya benar-benar nggak dapat untung sama sekali gitu. Terus kemudian atau Mbak Karin juga tiba-tiba naudzubillah min dzalik lah tahun depan resign nih dari Rasi gitu kan. Jadi kan nggak dapat penghasilan sama sekali. Juga kalau kayak gitu gimana? Nah kayak gitu bisa permohonan yang namanya permohonan non efektif NPWP datang ke kantor pajak. Syaratnya apa? Kalau misalnya karyawan kayak Mbak Karin jadi Rasi FM minta surat pemberhentian kerjanya. Kalau misalnya usaha nanti minta surat dari desa bahwasanya atas nama Mbak Karin sudah tidak menjalankan usaha sama sekali. Nah selain itu syaratnya adalah fotokopi KK, KTP dan NPWP-nya lalu datang ke kantor pajak permohonan non efektif. Nah setelah itu baru tidak mempunyai kewajiban baik pembayaran maupun pelaporannya kayak gitu. Oke, jadi Betul. itu tadi ya. Berarti intinya laporan atau enggak ini? Nah, enggak. Setelah Laporan melakukan atau enggak? permohonan yang saya sebutkan tadi, nah wajib pajak tersebut bisa tidak mempunyai kewajiban perpajakan baik pembayarannya maupun pelaporannya kayak gitu. Jadi buat Mbak Fadilah ya sudah dijawab sama Mbak Asmi. Sudah jelas ya kira-kira? Oke, terima kasih Mbak Asmi. Sama-sama. Ada satu lagi pertanyaan dari Iya. Mbak Juwana. Pak, saya itu kalau berbicara hasil usaha ya ada kalau 5 juta lah ya. Tapi habis buat usaha lagi ya apa harus buat NPWP? Mas Brian. Jadi Gini. Saya itu kalau bicara hasil usaha ada kalau 5 5 juta. juta, iya. Tapi habis buat usaha itu kayak tadi loh. Uang Oh, itu iya. muter kayak gitu loh Iya. Mas Brian ya. Apa harus bikin NPWP? Jadi gini Mbak Karin, kalau seperti yang udah kita obrolin sebelumnya, memang kalau untuk usaha itu memang nggak ada batasannya. Berapapun penghasilannya itu kena pajak. Cuma nanti ketika usahanya besar atau omsetnya besar kan otomatis pajak yang dibayar lebih besar. Nah, ini ketika pas omsetnya nurun, pas sepi, otomatis pajak yang dibayarkan sepi. Jadi nggak ada kalau untuk kategori usaha tidak ada batasan berapa nggak bayar pajak atau bayar pajak, nggak ada. Tapi kalau untuk karyawan ada batasannya. Itu tadi batasannya PTKP tadi atau biaya hidup gampangannya. Tadi kalau untuk yang ditanyakan tadi, kalau untuk kategori punya usaha itu memang tidak ada batasan tidak kena pajaknya. Tapi memang harus membayar pajak dan harus memiliki NPWP karena banyak juga masyarakat di Kabupaten Magetan ini yang seperti sampaikan Pak Oki tadi masih rendah lah, masih rendah tingkat pemahamannya pajak itu buat apa sih. Jadi banyak masyarakat yang menggunakan jalan, menikmati harga bensin yang sekarang harga berapa, terus listrik itu sebenarnya kan dari pajak juga. Iya. Hasilnya uang yang kita bayarkan Iya. itu buat kita sendiri. Iya. Betul Dan itu sebenarnya sekali. juga bukan pajak yang saya sebagai karyawan dari pajak yang saya bayar, bukan. Dan mungkin bisa jadi dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak sebelumnya ya. Sepertinya Pak Oki juga ya belum tentu yang dibayar Pak Oki sekarang langsung dinikmati karena pajak memang sifatnya tidak langsung dinikmati. Jadi bisa jadi asalnya dari pembayaran pajak wajib pajak yang sebelum-sebelumnya yang kita nikmati sekarang. Jadi itulah kita pengen meningkatkan kesadaran masyarakat, memahami pajak itu diwujudkan ke masyarakat dalam bentuk apa, bisa menikmati sama-sama. Ya kita sebagai penikmat hasil dari pajak itu ya kesadarannya untuk bisa kontribusi bayar pajak itu tadi. Kadang orang itu malah menghindar kalau mau Iya. bayar. itu tidak di Indonesia aja di Di luar seluruh juga dunia. ya. Kalau untuk pajak itu memang sebenarnya orang itu Kesannya ogah-ogahan, serem. kesannya. Iya. Padahal kita udah paling rendah, enak banget di kita ini. Makanya sebenarnya NPWP itu sebenarnya kan untuk semua yang sudah berpenghasilan. Masih mempunyai NPWP, Mbak. Jadi NPWP itu pun itu tadi seperti Mas Brian bilang
bahwa itu ada batasannya yang untuk dibayarkan sekian. Kalaupun sudah punya NPWP ternyata penghasilannya di bawah PTKP, penghasilan ya nanti lapornya nihil gitu. Nihil itu 0, tapi tetap lapor biar kita bisa mendata semuanya. Intinya laporan. Betul Mbak. Oke, dan ini Mbak Fadila tadi ini komen lagi ini Pak Oki ya. Saya buat NPWP sebelum menikah. Dan sekarang kalau NPWP-nya ingin gabung dengan suami apakah bisa? Oke. Gini Mbak, kalau Mbak Kansa tadi yang tanya kondisinya Mbak Kansa, ya Mbak Fadila Kansa ya. Itu sebelum menikah sudah memiliki NPWP dan sedangkan yang bersangkutan pengen mengajukan gabung dengan suami. Nah ini sesuai dengan aturan perpajakan, ketika pengen gabung dengan suami, si pihak suami harus punya NPWP dulu. Jadi dikonfirmasi ke suami sudah punya NPWP belum. Kalaupun belum, nanti bisa mendaftarkan secara online tadi. Daftar dulu, istilahnya pihak suami harus punya, baru nanti mengajukan cetak NPWP istri, karena nanti pada saat cetak NPWP istri persyaratannya harus melampirkan NPWP suami. Oh gitu. Fotokopi KK, fotokopi KTP suami dan istri, nanti kita bantu untuk digabungkan dengan suami. Sedangkan nanti NPWP yang sudah dimiliki Mbak Fadila tadi sebelum menikah atau sudah punya kan, nanti diajukan nonaktif sama penghapusan dengan alasan gabung dengan suami. Gitu ya. Pengajuannya datang ke kantor pajak ya. Nanti diajukan itu. Terus ini kan mungkin Mbak Fadilanya nggak bekerja jadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi gabung dengan suami. Nah, seumpama ini Mas Brian ya, suami istri sama-sama bekerja. Iya. Itu lebih baik NPWP-nya gabung apa sendiri-sendiri ini? Kalau saran di kita dalam satu keluarga cukup satu aja Mbak, suami aja. Jadi pihak istri istilahnya nanti kewajibannya, pelaporannya itu mengikut sama suami. Selaku suami yang memiliki NPWP, nanti kewajibannya penghasilannya dari usaha apa dari dia sebagai karyawan dilaporkan ikut ke SPT-nya suami. Oh gitu. Jadi nanti suami melaporkan penghasilan dari dia bekerja sama melaporkan dari penghasilannya pihak istri tadi, itu aja. Oke. Jadi cukup satu aja. Jadi istrinya mandat ya. Laporannya itu bentuknya SPT tadi, surat pemberitahuan, Mbak. Iya. Nah itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Siap. Ya. Karena ini waktunya juga nggak cukup ya. Mungkin yang tanya-tanya banyak ini ya. Nanti mungkin bisa di customer service. Betul. Jadi bisa saya disampaikan. bagikan customer service KP2KP Magetan. Teman-teman bisa follow di Instagram juga. Instagramnya adalah Pajak Magetan. Kemudian kalau ada mau konsultasi bisa ke nomor WhatsApp 085 730 859 971. Oke, Gitu, baik. cukup jelaskan ya. Nomor WA-nya mungkin bisa diulangi. Nomor WhatsApp-nya saya ulangi lagi 085 730 859 971. Baik. Iya. Terima kasih Mbak Esmi. Terima kasih sama-sama Karena waktunya Mbak. juga udah menunjukkan jam 11 ternyata. Kayaknya kurang ya. Kurang kita. gitu waktunya. Kurang Mbak, kurang. Baik, mungkin bisa di lain Bisa di kesempatan. lain kesempatan, Ya, ya. dan Betul. sebelum Karin akhiri, mungkin ini dari Mas Brian, Pak Tio, dan Mbak Asmi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Rasi yang ada di Magetan. Monggo silakan. Oke, buat semua sahabat Rasi dan seluruh warga Magetan, kalau memerlukan informasi atau tanya-tanya tentang masalah perpajakan atau tentang pendaftaran NPWP dan lain sebagainya, silahkan, kami sangat terbuka untuk datang langsung di kantor kami, KP2KP Magetan, Jalan Karya Dharma nomor 8, Ringin Agung, Magetan, Mbak. Iya. Atau di nomor WhatsApp yang sudah kami share tadi, silakan bertanya-tanya, dengan senang hati kami nanti akan menjawab semuanya. Karena kami juga akan selalu mengingatkan untuk pelaporan pajak semuanya yang mungkin merasa belum melaporkan pajaknya, karena demi pembangunan bangsa juga. Manfaatnya juga akan kembali ke kita juga. Oke, jadi jangan lupa bayar pajak ya. Iya. Iya. Slogannya apa ini KP2KP? Orang bijak bayar pajak. Orang bijak bayar pajak. Iya. Jangan lupa. Tepuk tangan. Baik, terima kasih
Vino untuk Pak Sama-sama. Oki, Iya. terus Mbak Asmi dan juga Mas Brian. Sama-sama. Semoga bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Oke. Oh iya, harus Jangan kapok ya. Enggak. Dan sahabat Rasi jangan lupa habis ini acara live kita ngobrol bareng KP2KP Magetan ini juga akan di-upload di channel YouTube Rasi Magetan ya. Jadi bisa nanti dilihat di channel YouTube kita Rasi Magetan. Yang belum subscribe buruan subscribe. Sudah subscribe semua ya? Sudah barusan walaupun Baiklah, nanti di teman-teman di kantor juga Siap. disuruh subscribe. siap Mbak. Iya. Baik, dan akhirnya Karin tuntaskan dulu sahabat Rasi kebersamaan kita di acara ngobrol bareng untuk pagi ini. Dan akhirnya di kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda.